Pernah dengar soal Timor Leste, sebuah negara kecil, tetangga kita yang punya cerita kemerdekaan paling dramatis di abad ini. Bayangkan, sebuah bangsa yang berjuang puluhan tahun, kehilangan banyak hal, dan akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi setelah merdeka, apakah semua langsung selesai? Tentu saja tidak. Perjuangan baru dimulai. Setelah kemarin kita membahas kenapa dan bagaimana Timor Leste berpisah dari Indonesia, hari ini kita akan bedah tuntas perjalanan Timor Leste dari negara yang nyaris hancur di tahun 1999 hingga menjadi seperti sekarang. Semua dimulai dari tahun 1999. Setelah 24 tahun, rakyat Timor Leste akhirnya punya kesempatan emas menentukan nasib lewat referendum. Hasilnya, 78,5% memilih merdeka. Keputusan ini disambut sukacita, tapi juga memicu tragedi. Kerusuhan meletus, milisi pro-integrasi membakar dan menghancurkan hampir semua infrastruktur. Ribuan nyawa melayang, dan lebih dari 250.000 orang mengungsi. Dunia tidak tinggal diam. Pasukan multinasional Interfaith di bawah PBB masuk untuk memulihkan keamanan. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Mei 2002, momen bersejarah itu tiba. Xanana Gusmao, sang pejuang yang menjadi ikon, dilantik sebagai presiden pertama. Ini bukan hanya sebuah perayaan, tapi juga tanda dimulainya sebuah babak baru. Mereka harus membangun ulang semuanya dari nol. Salah satu pencapaian terbesar Timor Leste adalah keberhasilan mereka membangun sistem politik yang stabil. Mereka mengadopsi sistem semi-presidensial, mirip Portugal. Ada presiden yang dipilih langsung, dan ada perdana menteri yang memimpin pemerintahan. Pergantian kepemimpinan mereka pun berjalan sangat damai. Mereka memang sempat menghadapi krisis, seperti konflik internal tahun 2006. Tapi setelah itu, mereka terus belajar dan menguatkan institusi. Partai-partai politik baru bermunculan, seperti CNRT yang dipimpin Xanana Gusmao, menjadi penyeimbang Fretilin yang dominan di awal kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi multipartai mereka benar-benar hidup. Pemilu presiden maupun parlemen selalu rutin diselenggarakan, dan hasilnya diakui secara luas. Ini adalah fondasi kuat yang membuat pembangunan lainnya bisa berjalan. Secara ekonomi, Timor Leste adalah negara yang kaya, tapi sumber kekayaannya sangat terkonsentrasi. Pendapatan utama mereka berasal dari minyak dan gas bumi. Pemerintah sangat cerdas dengan membentuk Petroleum Fund atau dana perminyakan. Dana ini ibarat celengan raksasa yang dipakai untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program sosial, sehingga mereka tidak perlu berutang banyak. Tapi mereka sadar, minyak tidak akan selamanya ada. Makanya, fokus utama sekarang adalah diversifikasi ekonomi. Dua sektor andalan masa depan mereka adalah agrikultur dan pariwisata. Kopi Timor Leste, terutama yang organik, sudah menjadi komoditas ekspor andalan yang diakui dunia. Di sektor pariwisata, keindahan bawah laut di Atauro Island dan pegunungan di pedalaman punya potensi besar untuk menarik wisatawan internasional. Pembangunan juga terus digenjot, seperti pelabuhan Tibar yang baru dibuka, yang akan memperlancar arus barang dan jasa. Dari sisi sosial, Timor Leste telah membuat lompatan besar. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan menurun drastis sejak awal kemerdekaan. Angka partisipasi di sekolah dasar juga meningkat signifikan, dengan rasio gender yang seimbang. Ini adalah hasil dari investasi besar di sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, tantangan masih besar. Data tahun 2014 menunjukkan 42% penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Angka ini belum banyak berubah. Masalah lain yang tak kalah penting adalah stunting atau gizi buruk pada anak-anak yang masih sangat tinggi. Meski begitu, pemerintah terus berupaya lewat program bantuan sosial,
seperti pensiun untuk lansia dan disabilitas, yang menjadi contoh sukses di kawasan. Infrastruktur adalah prioritas utama. Bayangkan, di tahun 1999, hampir semua infrastruktur hancur. Tapi sekarang, mereka telah mencapai pencapaian luar biasa. 100% penduduk punya akses listrik. Jalanan yang dulunya rusak parah, kini perlahan mulai diperbaiki dengan dukungan dari Bank Dunia dan ADB. Sektor telekomunikasi, internet di Timor Leste saat ini memang masih relatif lambat dan mahal. Tapi ini akan segera berubah. Pemerintah sedang membangun kabel serat optik di bawah laut yang menghubungkan Timor Leste langsung ke Australia. Proyek ini diperkirakan rampung di tahun 2025 dan akan menjadi game changer yang mempercepat konektivitas dan pembangunan ekonomi digital. Tentu saja, perjalanan ini tidak lepas dari tantangan. Korupsi masih menjadi isu serius. Pemerintah sudah membentuk komisi anti korupsi dan membuat undang-undang. Tapi persepsi publik akan impunitas masih ada. Lalu ada masalah pengangguran, terutama di kalangan anak muda. Meskipun angka formalnya terlihat rendah, kenyataannya banyak sekali yang bekerja di sektor informal dengan upah minim. Namun, melihat perjalanan mereka selama 2 dekade terakhir, kita bisa optimis. Timor Leste telah membuktikan bahwa mereka mampu membangun demokrasi, menjaga stabilitas, dan membuat lompatan besar di sektor sosial dan infrastruktur. Dengan kekayaan alam yang dikelola dengan baik, dan semangat juang yang tidak pernah padam, masa depan Timor Leste terlihat sangat cerah. Ini adalah kisah nyata tentang kebangkitan sebuah bangsa. Itu tadi rangkuman perjalanan Timor Leste, dari negara yang berjuang mati-matian hingga menjadi negara yang optimis menatap masa depan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.